Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka madlubi. Jumpa lagi dengan Jangan Teguh Ma'rifat dalam metodologi agama, perspektif tasawuf eksakta. Lengkapnya adalah eksakta ilmiah wa amaliyah. Dalam episode ngaji kitab Qadim yang sudah diawali kemarin 2 kali, dan edisi kali ini edisi yang ketiga, kita akan berbincang atau membahas kalau kemarin pada edisi pertama itu masih kita berputar-putar atau berkisar-kisar tentang pemahaman tentang Qadim dan kitab Qadim, terutama kitab Qadim. Nanti pada Qadimnya akan dibahas kemudian sambil Allah di episode atau edisi-edisi berikutnya, di mana inti kitab Qadim. Namun saya ingatkan, saya beri disclaimer dulu bahwa basis metode dalam ngaji kitab Qadim ini adalah perjalanan rohani menuju ke alam Qadim. Jadi basisnya adalah zat, jadi bukan berbasis semata-mata pada literasi umum, namun berbasis pada perjalanan zat, perjalanan menuju kitab Qadim yang kemudian dideskripsikan menurut literasi yang dapat digunakan, karena tidak semuanya dapat dideskripsikan secara literatif, karena ya itu tadi, Qadim itu yang falaisa kamitsaiun, itu bahasa umumnya, dia tidak banyak bahan atau data yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan. Ini terkonfirmasi dari hadis Nabi yang ketika itu Nabi menyatakan utlu bil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina, karena ada ilmu yang ada di negeri Cina tapi tidak ada ilmu yang ada di Arab pada waktu itu, ya. Satu dan lain hal, misalnya adalah tentang teknologi metafisika atau teknologi maha metafisika atau supra metafisika, bukan metafisika biasa. Jadi melihat roh itu sebagai teknologi maha metafisika atau super metafisika atau ultra metafisika, bukan metafisika biasa. Maka waktu itu pun Rasulullah tidak serta-merta dapat menjabarkan dan menjelaskan kepada sahabat dan umatnya pada waktu itu. Maka tidak semua dapat dideskripsikan, namun ini perjalanan itu dapat direngkuh, dapat disentuh secara hakul yakin. Jadi tidak cukup dengan yakin, tidak cukup dengan ilmu yakin, tidak cukup dengan ainul yakin, meskipun itu melihat, tapi kalau melihat belum tentu mengalami, ya, sehingga harus hakul yakin itu mengalami. Jadi ibaratnya adalah seorang bintang film yang menyaksikan adikan dirinya sendiri, gitu kira-kira. Jadi kalau orang lain yang bintang film, coba penonton bisa ilmu yakin, orang lain yang hanya baca bisa ilmu yakin. Itu disclaimernya, ya. Jadi tidak serta-merta, namun secepat mungkin itu dapat diurai menurut literasi dan narasi-narasi yang ada. Yang pertama, edisi pertama saya sampaikan tentang kitab Qadim adalah kesadaran, karena hakikat manusia adalah kesadaran. Kemudian pada edisi kedua kita gamblangkan lagi bahwa hakikat manusia itu adalah kesadaran, maka kesadaran ada 3 yang dapat dideskripsi, walaupun masing-masing dari 3 itu juga bisa tergradasi menjadi banyak hal, banyak deskripsi. Namun kita ringkas saja sederhananya menjadi 3
walaupun tidak mewakili kebenaran, tapi sebagai memudahkan untuk mengkomunikasikan atau membahasakan, yaitu kesadaran akal yang disupport dengan alat pembaca kesadaran adalah panca indera, yang itu ada baik, buruk, benar, salah, tinggi, rendah, laki, perempuan, ya. Serba jumlahnya adalah macamnya banyak ya. Jadi sifatnya adalah plural, jamak. Jadi di variabelnya banyak, variabelnya jamak. Yang kedua, kesadaran kolbu. Kesadaran kolbu itu bisa disebut kesadaran rasa atau kesadaran nafsun. Yang ini sifatnya adalah dual atau dualitas atau dualisme ya. Ya dan tidak, ya dan tidak, pada intinya pada nafsun ya. Kesadaran nafas atau kesadaran jiwa atau kesadaran kolbu, karena jiwa berada di kolbu ya, ya mengkolibal kulub, membolak-balikkan hati. Jadi bolak-balik ya, bisa tidak, bisa maju, bisa mundur ya, bisa kanan, bisa kiri dan sebagainya. Itu di wilayah kesadaran akal atau kesadaran kolbu atau kesadaran nafsu atau kesadaran rasa ya. Senang, susah itu ada di kolbu, ada di rasa. Takut, berani, bahagia dan sebagainya itu wilayah rasanya, wilayah kesadaran rasa. Kemudian yang nanti endingnya akan kita jelajahi, kita jangkau, kita sentuh adalah kesadaran ruh. Yang ini tidak semua tidak semua orang, tidak semua manusia berkesempatan menjalani, mengalami sampai kesadaran ruh, apalagi sampai dengan kesadaran yang maha ruh ya. Dan inilah justru intinya kita mempresentasikan ini supaya kita semua berkesadaran bahwa ada loh satu kesadaran lagi yang perlu dibangun, perlu ditreatment, perlu dibangkitkan, yaitu kesadaran ruh. Kesadaran ruh yang selama ini kita abai, padahal ruh itu nyata pada diri kita. Dan sebagai bocoran dulu sementara untuk menjangkau kesadaran ruh, sebagaimana kesadaran akal dan kesadaran kolbu itu juga dicerdaskan, ditreatment dengan perlakuan-perlakuan yang spesifik atau tertentu menurut konsepnya masing-masing. Jadi orang bisa pinter, kognisi bisa, akalnya bisa karena sekolah. Kemudian orang bisa mengenal baik, bisa bahagia, bisa takut, itu karena dicerdaskan kesadaran kolbunya, kesadaran akalnya. Dia punya berani, punya takut, ada takut dan sebagainya itu lewat pencerdasan adab. Nah, kita ternyata hanya berhenti saja. Jadi akal pun untuk mencapai ke kesadaran rasa atau kolbu juga masih tersaring lagi, tidak semuanya itu otomatis. Demikian juga ini kesadaran ruh ternyata juga harus ada treatment atau perlakuan atau perjalanan tertentu yang tidak sama dengan perjalanan kolbu, perjalanan akal. Dan itu juga ada metodologinya ya, syarat hukumnya, cara dan jalan. Dan itu adalah wilayah tersendiri. Sehingga karena kesadaran ruh itu juga harus diajar, diceritakan oleh guru ruh. Demikian juga karena kesadaran kolbu harus diceritakan oleh kesadaran guru kolbu atau guru gurunya itu. Kesadaran akal juga begitu, ada guru akalnya. Nah, itu ya untuk kesadaran ruh. Dan ternyata nanti dengan bocoran surat majalah 22, kita manusia untuk mencapai derajat iman itu harus ada treatment lagi, ruh yang kedua, yaitu surat majalah 22 disebut dengan wa ayyadahum biruhi minhu, di mana kita semua manusia telah mengalami yang pertama saja dulu, wa nafahtu fihi miruhi, bagian dari rohnya ditiupkan. Kalau yang kedua ini bukan ditiupkan, tapi dikuatkan atau ada penguatan atau pembangkitan. Itulah kesadaran itu sebagai bocoran saja. Dua edisi kemarin yang sudah kita bahas seperti itu, dan pada edisi kali ini yang ketiga ini kita akan bahas tentang kronologi kesadaran manusia. Karena yang untuk kesadaran itu sebenarnya ada dua, yaitu Allah membangkitkan atau menyentuh kesadaran manusia ini ada dua.
Yang pertama ilmu, dua adalah cinta. Walaupun ini nggak populer ya, tapi itu dalam perjalanan roh ternyata itu yang didapatkan. Ilmu sifatnya mendeskripsikan, walaupun ujung-ujungnya sebenarnya adalah inti-intinya adalah sebenarnya adalah cinta sebagai energi paripurna semesta raya sebagaimana dulu itu konten yang kami sampaikan adalah cinta energi paripurna semesta raya. Namun cinta kemudian untuk membantu membangkitkan atau mengembangkan, maka perlulah dibuat sebuah deskripsi yang itu masuk wilayah ilmu. Jadi ilmu dan cinta, tapi ujung-ujungnya adalah cinta, intinya adalah cinta. Nah, kronologi kesadaran manusia itu yang terutama dari segi deskriptif yaitu ilmu ya, ilmu ilmu bisa maknanya bisa macam-macam, bisa nurut fil qalbi, bisa ya kalau di Quran ada nurut, ada nur, kalau di sains adalah teori, ilmu ada sains, bisa juga seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas kronologinya. Kronologi itu perjalanannya ya, urutannya ya, urutannya. Urutan itu dari atas ke bawah, itu dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas ya, atau dari kanan kiri atau kiri ke kanan. Saya belum bisa memastikan cara bahasa itu. Jelas urut-urutan jadinya, urut-urutan kejadian, urut-urutan jadinya. Nah, secara keilmuan yang untuk keyakinan ya, yakin, ilmu yakin, dan sampai hakul yakin. Ya. Nah, hakul yakin bagi yang berzikir bisa sampai dengan hakul yakin menyentuh pada kesadaran. Nah, kronologisnya adalah untuk sampai pada kesadaran manusia sesuai tingkatannya, mau akal, qalbu dan roh, ya ilmu itu yang pertama dipresentasikan atau dikodifikasikan sebagai nama. Si ilmu yang di dalam adat ya itu dikodifikasikan sebagai nama ya, sebagai nama. Jadi tiap zat itu ada namanya atau setiap nama harus ada zatnya, itu rumus yang utama. Cuma kodifikasinya adalah sebagai nama. Apakah itu namanya sebutan, kemudian istilah, definisi yang sebenarnya adalah deskriptif dari zat itu. Jadi lebih dulu zat ada, baru terjadi deskripsi atau definisi atau istilah atau nama ya. Jadi dikodifikasikan dalam bentuk nama dengan rumus setiap nama wajib atau mesti ada zatnya, dan setiap zat pasti punya nama walaupun kita serta-merta belum paham. Jadi bagaimana membahasakan atau mengkomunikasikan itu adalah lewat nama, menyampaikan lewat nama sehingga mengenal nama ya. Nanti istilah lain. Yang kedua, setelah nama itu harus ada rupa. Terus ada rupa. Jadi dikodifikasikan dalam bentuk rupa. Rupanya seperti apa? Karena kabar gembiranya pikiran kita menangkap data itu dalam bentuk citra atau gambar ya. Gambar itu bisa gambar 3 dimensi, 2 dimensi, hitam putih atau gradasi warna, itu masing-masing tergantung dari masing-masing yang menangkap itu. Tapi semua zat itu ada dikodifikasikan, direpresentasikan atau dikoding dalam bentuk gambar. Itu form ya. Itu form, nanti silahkan cari tentang pengetahuan atau ilmu tentang otak atau tentang pikiran. Jadi kalau belum ketemu nama, belum tentu rupa, belum bisa mengkonstruksikan. Jadi kalau rupa ini lebih banyak mengkonstruksikan ya, konstruksikan, bukan semata-mata merekonstruksikan, tapi mengkonstruksikan. Itu dalam bentuk gambar ya. Jadi kalau suatu deskripsi atau komunikasi yang itu belum memberikan rupa, itu sebenarnya sudah setengah gagal. Jadi mesti tergambar rupanya seperti apa, wujudnya seperti apa, gambarnya seperti apa. Walaupun rupa ini, gambar ini, citra ini, penghantarnya adalah cahaya. Nanti dalam khasanah tentang otak atau pikiran, baik itu rupa itu sendiri atau gambar itu sendiri maupun
suara, jadi yang dapat dilihat dan dapat didengar dan dapat dirasakan, semua dalam otak kita itu di-coding atau dikodifikasi atau dipresentasikan dalam bentuk citra atau gambar ya. Dan lucunya ada di situ. Ini getaran saja, suara saja direpresentasi dalam bentuk gambar. Itu form nanti. Lihat nanti di teori-teori tentang mau neuroscience kayak atau tentang otak kayak seperti itu ya. Jadi kalau ini belum, bahkan konon katanya teknologi hipnosis yang modern itu katanya menghipnosiskan kepada si penghipnotis itu me, apa istilahnya mensuges kan kata-kata ya, mengkomunikasikan bentuk gambar. Karena dalam teori itu kalau misalnya gambarnya itu sapi, ya mau bahasa apapun gambarnya sama seperti itu. Tapi kalau itu dalam bentuk nama, ya bisa kau, bisa sapi, bisa apa lagi namanya itu pedet dari bahasa Jawa ya. Sehingga harus ada dalam satu frekuensi bahasa yang sama. Tapi kalau gambar tidak perlu frekuensi bahasa yang sama. Sehingga ada sekarang katanya model Indonesia tidak perlu kata-kata karena yang ditransfer adalah gambar. Ya, gambar dengan gelombang tertentu. Jadi kalau nanti belum sampai ketemu gambar, sebenarnya sudah setengah gagal itu komunikasi di apa namanya ya komunikasi itu nggak berhasil. Malah kalau sampai contoh saya berulang kali menyiapkan kalau orang Jawa menyebut nama jeruk nipis itu bukan sekedar gambar yang tapi sudah reaksi dari tubuh sudah keluar, air liur sudah keluar karena saya membayangkan betapa kejutnya saya sudah pernah menjilat jeruk nipis langsung kemecer gitu ya. Itu berarti sudah berhasil karena keberhasilan komunikasi itu adalah umpan balik. Umpan balik jadi ada reaksi dari yang penerima si komunikan ya si pihak penerima ada reaksinya. Kalau belum ada reaksi itu ternyata juga belum berhasil. Jadi tadi belum ada gambar juga belum berhasil, apalagi yang ketiga ini belum ada reaksi itu belum berhasil komunikasi itu. Jadi kita harus jadi sekarang itu kalau kita bisa belum sesuatu deskripsi atau definisi atau istilah yang tidak bisa menemukan gambarnya, yang itu harus sama dari pihak komunikator atau yang pemberi berita, itu maka itu sebenarnya sudah terjadi kegagalan komunikasi, terjadi kegagalan komunikasi. Nah, ini yang kedua, kronologi yang kedua itu di samping tadi nama, bentuk sebutan, istilah, definisi, deskripsi dan sebagainya itu, tiap zat itu dikodifikasikan untuk nama, sebutan, definisi dan semua deskripsi atau menjadi literasi. Yang kedua, zat yang sudah bernama itu mesti bisa dikonstruksikan atau direpresentasikan dalam bentuk rupa atau gambar. Ya, baik itu nanti yang dapat dilihat, dengar dan dirasa, semua dipresent dalam bentuk gambar. Rekamnya dalam bentuk gambar, bukan lagi suara, ya, bukan lagi rupa. Karena salah-salah itu membayangkan Allah, buat tulisannya Allah itu ALLH atau alif lam lam tasjid H seperti itu. Kalau salah-salah tidak mampu menyentuh itunya. Nah, ini yang kedua ya. Jadi ini basis atau bisa dikatakan presuposisi atau prinsip-prinsip dasar untuk kita bisa membaca kitab coding untuk masuk ke alam coding. Ini satu prinsip yang harus dipegangkan, tanpa itu juga tidak akan bisa. Bagus menjadi sebuah disclaimer-nya ya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu, zat itu, di samping dikodifikasikan dalam bentuk nama, kemudian ada rupanya, dikonstruksikan dalam bentuk rupa. Yang ketiga adalah ilmu yang dikodifikasikan dalam bentuk gelombang. Gelombang ini tidak ada rupa lagi. Jadi pada perbedaan gelombang, di dalam gelombang itu ada frekuensi. Apa yang difrekuensikan adalah energi. Kata Nikola Tesla, barang siapa yang ingin mengetahui rahasia semesta, bisa mengetahui dan mendaya gunakan semesta ini secara paripurna, atau semesta yang dapat dibaca panca indera ya, semesta yang serba benda ya, yang tan benda nggak masuk di situ karena harus wilayah yang lain. Itu harus bisa berpikir dan beroperasi dalam ranah
gelombang, frekuensi, dan energi, ya. Itu Nikola Tesla yang sekarang ini sudah digunakan dalam berbagai teknologi, ya, internet atau segala macam itu. Nah, itu rahasia semesta itu, ya, gelombang, frekuensi, dan energi. Ini yang tiga ini bukan lagi segi nama, tapi semua yang bernama, semua yang berupa itu semua diambil alih atau dileburkan semua dalam bentuk gelombang, ya, yaitu gelombang, frekuensi, yang itu di dalam adalah energi. Gelombang, frekuensi, dan energi. Gelombang adalah merambatnya frekuensi, frekuensinya adalah jenis atau tingkatannya getaran daripada energi. Jadi satu-satu juga, cuma membedakan itu. Jadi nanti kalau ada frekuensi yang sama dan gelombang yang sama, maka akan ketemu dalam vibrasi yang sama. Vibrasi yang sama. Inilah gelombang, ya. Inilah gelombang lah. Nanti roh itu juga di samping sebutnya metafisika, tapi sebenarnya adalah suprametafisika atau ultrametafisika, adalah itu khasanahnya adalah gelombang frekuensi dan energi, gelombang, frekuensi, dan energi, yaitu gelombang, frekuensi, energi, ya. Jadi gelombang, frekuensi, energi. Kalau dulu dia semua seperti yang ada cuma energi, yaitu tingkatannya adalah frekuensi, kemudian merambatnya adalah gelombang. Nah, itu kalau kita mau menyentuh pada kesadaran roh, harus lewat sampai pada kesadaran tentang gelombang, frekuensi, dan energi, ya. Dan ini nggak ada nama-nama lagi di situ, nggak ada rupa lagi, semua terkode. Apapun bentuknya, apakah itu yang sifatnya fisika dan metafisika, semua adalah bentuk gelombang lebur jadi satu di situ. Nah, sebagai tambahan bahwa gelombang itu ada di balik, ya, ada di balik gelombang zat yang gelombang itu ada di balik nama dan rupa, ya, ada di balik nama dan rupa. Nah, bisa juga nanti alamatnya atau alamat original gelombang itu sama dengan nama dan rupa. Hanya harus tidak bisa lepas dari nama dan rupa, karena nama dan rupa itu sifatnya benda atau fisika, dan gelombang sifatnya adalah metafisika. Tidak bisa langsung menjangkau pada gelombang, frekuensi, dan energi tanpa melalui rupa dan nama, ya, rupa dan nama. Karena gelombang itu ada di balik rupa dan nama. Bagaimana metafisika ada di balik fisika. Jadi tidak bisa langsung menyentuh metafisika tanpa memegang fisikanya, ya. Jadi antara fisika dan metafisika itu adalah satu, walaupun wujudnya level dimensinya berbeda. Jadi harus lewat itu, ya. Metafisika mesti lewat fisika. Maka dalam Quran, ya, sebutannya kalau fisika itu adalah benda, yang benda itu sifatnya adalah hijab, ya. Hijab tabir, ya, tabir itu ya bisa rupa, bisa nama, yang sifatnya adalah benda. Maka metafisika itu ada di balik tabir atau ada di balik benda, ya. Di hubungan yang hubungan yang tak terpisahkan itu begitu. Mau membaca metafisika harus bisa menemukan alamat fisikanya. Mau membaca minwar, ya, maka bahasa minwar hijab, karena waktu itu teknologinya juga punya pengetahuan dan khasanah ilmiah sampai di situ. Pengertian kalau kita baca secara eksakta, hijab itu adalah berupa tabir yang bersifat benda, kebendaan, baik itu nama maupun wujud. Maka yang mau dijangkau, yang intinya adalah energinya adalah ada di balik tabir atau minwaroin hijab, ya. Itu energinya ada di situ, minwaroin hijab. Jadi untuk menjangkau energi harus melalui benda yang disebut dengan hijab. Bahasanya cuma itu toh, nggak bisa yang lain, karena sains pada waktu itu
belum tidak serta-merta di masyarakat pada waktu itu tidak mencakup segi sainsnya, maka hanya bahasanya dibalik. Tapi secara eksaktanya mestinya kita sebagai orang yang sudah sedikit banyak berpengalaman tentang eksakta, tentang fisika kimia, maka membacanya begitu. Jadi tidak cukup hanya dengan kamus, tapi harus dicocokkan apa nama cara apa khasanah yang ada waktu itu dibandingkan dengan khasanah yang ada ya. Nah, cara membacanya harus apple to apple, membaca apple ya dengan apple ya. Tidak kira-kira membacanya seperti itu. Ada lewat yang apa namanya? Karena wujud kita itu adalah fisika, maka harus melihat menjangkau dari fisika dulu baru bisa menemukan metafisikanya ya. Jadi sekali lagi untuk menjangkau memahami bahwa roh ini ada di balik tubuh ya. Roh ada di balik jasad. Roh itu ada di balik jasad. Tidak bisa menemukan roh tanpa ketemu alamat jasad atau jasmaninya. Roh itu ya kira-kira gambaran seperti itu. Min waro'in hijab adalah seperti itu ya. Itu wujudnya adalah wahyu sebutannya, yang itu hanya dibawa oleh Rasul. Ya, nanti akan kita bicara lebih jauh lagi tentang wahyu, min waro'in hijab, dan Rasul di kesempatan-kesempatan yang lain. Kali ini kita akan menekankan bahwa kronologi ilmu harus sampai di situ ya. Nanti kalau belum sampai pemahaman ternyata semesta ini ternyata ini gelombang frekuensi dan energi, kita harus melengkapi diri dengan kapasitas pengetahuan yang seperti itu. Tanpa itu nggak akan bisa ya, nggak akan bisa. Nah, itu alat pembacanya. Karena untuk menjangkau itu perlu juga saluran, sekali lagi untuk menjangkau alam roh mesti ada penghantarnya, yaitu apa namanya gelombang roh. Yang gelombang roh ini ada di bawah oleh seorang rasul atau seorang bawa gelombang atau disebut dengan wasilah, karena tidak mungkin manusia Allah yang di alam ruh sana dan maha ruh sana berkalam langsung dengan manusia yang berada di alam jasad ini, kecuali lewat perantara adalah rasul ya. Rasul nanti menempati wujud manusia, maka manusia itu yang sudah setara dimensinya dengan umatnya pada waktu itu, sehingga manusia dengan manusia, apple to apple, baru bisa komunikasi, bisa menyalurkan baik itu energi maupun pengetahuan, baik itu cinta maupun ilmu ya. Disinilah kita sudah tiga model nanti sebagai presupposisi atau prinsip dasar yang harus kita sadari untuk membaca gelombang, frekuensi, dan energi. Nah, demikian untuk edisi 3 ini. Nanti kita lanjutkan untuk edisi berikutnya masih cara membaca kitab Qadim, belum pada kitab Qadim. Ilahi anta maksudi waridho kamadwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.